Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ferdinand Abdi Purwanto dari kelas D3 ME3C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum thermal troubleshooting system yang telah saya lakukan. Ini adalah nama-nama kelompok saya. Saya dari kelompok 2. Yang pertama, nama kelompok saya Doni Refli Andrean, NRP 53, yang kedua Muhammad Naufal Abidin, NRP 60, dan yang terakhir saya sendiri, Rio Ferdinand Abdi Purwanto, NRP 64. Untuk pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah tujuan praktikum, yang kedua prosedur pengambilan data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat pembahasan hasil pengolahan data, dan yang kelima adalah kesimpulan yang diambil dari praktikum thermal troubleshooting system ini. Selanjutnya, tujuan praktikum yang pertama, mengenal dan memahami komponen yang menyusun thermal troubleshooting system. Yang kedua, mengetahui siklus fluida kerja dan skemanya pada mesin thermal troubleshooting system. Yang ketiga, memahami cara pengoperasian mesin thermal troubleshooting system. Yang keempat, memahami cara pembacaan alat ukur parameter yang relevan dengan modul. Yang kelima, mengenal dan memahami rumus-rumus yang relevan dengan modul. Selanjutnya adalah prosedur pengambilan data. Yang pertama, mesin dihubungkan dengan instalasi listrik. Yang kedua, mengaktifkan sistem dengan menekan tombol main power pada papan percobaan. Yang ketiga, set alat ke mode cooling. Yang keempat, mengatur refrigeran flow heater dengan kecepatan berbeda-beda, sedangkan parameter lainnya diatur tetap. Yang kelima, baca suhu di parameter tiap-tiap titik. Yang keenam, menunggu jarak pengambilan data dengan waktu 10 menit. Dalam pengambilan data di praktikum ini dijarai atau diberi selang waktu 10 menit agar mesin thermal troubleshootingnya bisa berjalan dengan baik. Yang ketujuh, ulangi langkah 3 dan 4 sampai 4 kali pengukuran variabel pada percobaan speed control. Yang kedelapan, mengambil data percobaan hingga selesai. Yang kesembilan, mematikan mesin dengan menekan off pada papan percobaan. Yang ke-10, bersihkan area kerja. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Dari praktikum ini kita mengambil 4 kondisi yang berbeda. Yang pertama, ada environment mati atau tidak ada beban panas. Yang kedua, environment menyala atau ada beban panas. Yang ketiga, environment mati, receiver terbuka melewati capillary tube. Yang keempat, environment mati, dryer terbuka melewati capillary tube. Yang selanjutnya ini adalah pembaca temperatur pada ruang environment. Ini terbaca temperatur low, middle, wall, dan high. Dan pada praktikum ini temper atas dan temper bawah terbuka 100%, tidak diubah-ubah dan tetap 100 hingga selesai praktikum. Selanjutnya, skema thermal troubleshooting sistem. Dari keluar evaporator terbaca pressure dan temperatur pada titik 1, ST1 dan SP1. Kemudian memasuki kompresor dan keluar kompresor terbaca temperatur dan pressure titik 2, ST2 dan SP2. Kemudian memasuki kondensor, keluar kondensor terbaca temperatur dan pressure di titik 3, ST3 dan SP3. Kemudian memasuki expansion valve dan keluar expansion valve terbaca temperatur dan pressure titik 4, ST4 dan SP4.
Kemudian kembali lagi memasuki evaporator dan keluar evaporator terbaca pressure dan temperatur di titik 1. Selanjutnya pembahasan hasil pengolahan data. Dari 4 kondisi yang saya ambil dalam praktikum pada presentasi ini, saya hanya mengambil satu kondisi saja, yaitu receiver terbuka melewati capillary tube. Ini ada skema dari praktikum ini. Keluar evaporator T1 dan P1 terbaca, T1 nya 25 dan P1 nya 0 bar gig. Kemudian memasuki kompresor dan keluar kompresor terbaca T2 39 derajat Celcius dan P2 8 bar gig. Kemudian memasuki kondensor, keluar kondensor terbaca temperaturnya 31 derajat Celcius, pressernya 7,5 bar gig. Kemudian memasuki katup ekspansi dan keluar katup ekspansi, temperaturnya menjadi minus 14 derajat Celcius dan pressernya menjadi 1 bar gig. Langkah pertama dalam pengolahan data ini, yang pertama adalah mencari komponen dari setiap titik, seperti entalpi, ada entropi, dan juga ada volume spesifik. Yang pertama titik 1 fase superheated, P1 nya 0 bar gig, kemudian dijadikan menjadi absolut, ditambah 1 bar atmosfer, jadi P1 nya menjadi 1 bar absolut. T1 nya 25 derajat Celcius. H1 terbaca, H1 dicari menggunakan ES, terbaca 276,4 kJ per kilogram, dan S1 nya dicari menggunakan ES juga, terbaca 1,106 kJ per kilogram derajat Celcius. Semua komponen dari semua komponen dicari menggunakan software IIS. Yang kedua, titik 2 superheated, fase superheated juga. P2 nya terbaca 8 bar gig, ditambah 1 bar menjadi 9 bar absolut. T2 nya terbaca 39 derajat Celcius dan entalpi titik 2 dicari menggunakan ES, terbaca 273,1 kJ per kilogram. Di sini ada cara mencari entalpi setiap titik dengan software IIS. Saya menggunakan IIS untuk mencari semua titik pada pengolahan data yang saya lakukan. Pertama, setelah membuka IIS, kita merubah satuan dari pressernya menjadi bar karena kita memakai bar pada praktikum ini, dan temperaturnya tetap menjadi Celcius dan satuan energinya tetap kilojoule. Kemudian kita memilih thermophysical property dan kemudian pilih yang akan dicari, yaitu saya mencari 3 komponen, entalpi, entropi, dan volume spesifik. Kemudian atur fluidanya menjadi R134A. Kemudian yang diketahui ada temperatur dan pressure. Kemudian paste, setelah keluar paste ada entalpi, entropi, dan volume spesifik yang akan dicari. Kemudian masukkan temperatur dan pressernya sesuai dengan data yang telah diambil. Setelah dimasukkan, ketik solve, akan keluar data entalpi, entropi, dan volume spesifiknya. Kemudian catat pada hasil pengolahan data. Seperti itu cara saya mencari entalpi dengan EES.
Kemudian melanjutkan yang tadi, setelah titik 1 dan titik 2 komponennya sudah ketemu, entalpinya dan entropinya sudah ketemu, kita lanjut ke titik 3. Titik 3 ada P3 7,5 bar gig dijadikan absolut 8,5 bar. T3 nya terbaca 31 derajat Celcius. H3 dicari di IS ketemu 95,02 kJ per kilogram. Dan volume spesifik titik 3 sama dengan 0,00084446. Kemudian titik 4 fase mixture, P4 nya terbaca 1 bar gig dijadikan absolut menjadi 2 bar. T4 terbaca minus 14 derajat Celcius. Dan entalpi titik 4 ketemu 33,31 kJ per kilogram. Nah, ini adalah hasil plot percobaan saya pada pH diagram R134. Saya ngeplot juga memakai IS. Ini bentuknya tidak beraturan dikarenakan entalpi 2 yang seharusnya lebih tinggi dari entalpi 1. Ini entalpi 1 dan entalpi 2 lebih tinggi entalpi 1. Jadi bentuknya tidak beraturan. Yang seharusnya entalpi 2 keluar kompresor menjadi lebih tinggi entalpinya, dan ini menjadi lebih rendah. Jadi bentuknya tidak beraturan seperti ini. Lanjut, setelah komponen titik 1, 2, 3, dan 4 atau semua entalpi dari semua titik ketemu, selanjutnya kita mencari m dot refrigeran. Flow-nya terbaca pada thermal troubleshooting system 25 mm dijadikan menjadi feet cubic per hour menjadi 0,38 dan dijadikan meter kubik per second menjadi 2,989 kali 10 pangkat min 4. Kemudian m dot refrigeran bisa dicari dengan refrigeran flow per volume spesifik titik 3 sama dengan 2,989 kali 10 min 4 meter kubik per second dibagi 8,446 kali 10 minus 4 meter kubik per kilogram. M dot refrigerannya ketemu 0,354 kg per second. Kemudian mencari Ki evaporator atau daya evap. Q evap sama dengan M dot refrigeran dikali H1 min H4 0,354 kg per second dikali 276,4 dikurang 33,31 kJ per kilogram. Hasilnya 86,054 kJ per second. Kemudian mencari W kompresor atau kerja kompresor. W kompresor sama dengan M dot refrigeran dikali H2 min H1 0,354 kg per second dikali 273,1 dikurangi 276,4 kJ per kilogram. Ketemunya minus 1,168. Ini dikarenakan H2 lebih besar daripada H1 lebih besar daripada H2. Selanjutnya mencari W kompresor elektrik. W kompresor sama dengan V kali I kali cos theta 220 dikali 2,5 dikali 0,8 sama dengan 440 watt. Kemudian mencari COP. Karena pada saat praktikum menggunakan proses cooling, maka COP-nya sama dengan Q evap dibagi W kompresor sama dengan 86,054 kJ per second dibagi minus 1,168 kJ per second, hasilnya minus 73,676. Selanjutnya mencari Q kondensor. Q kondensor sama dengan M dot refrigeran dikali H2 min H3 0,354 kg per second dikali 273,1 dikurangi 95,02 kJ per kilogram. Hasilnya 63,04 kJ per kilogram. Selanjutnya kita mencari efisiensi kompresor. Untuk mencari efisiensi kompresor diperlukan H2 ideal. Maka
Untuk mencari H2 ideal harus diketahui pressure titik 2 dan entropi dari titik 2. Entropi titik 1 sama dengan titik 2, jadi W ideal sama dengan H2 ideal min H1 333,2 kJ per kilogram dikurangi 276,4 kJ per kilogram sama dengan 56,8. Tadi dari H2 idealnya terbaca 333,2, ini menggunakan ES ya. Kemudian W aktual sama dengan H2 min H1 273,1 kJ per kilogram dikurang 276,4 kJ per kilogram, hasilnya minus 3,3 kJ per kilogram. Efisiensi kompresor sama dengan W ideal per W aktual dikali 100%, 56,8 kJ per kilogram dibagi minus 3,3 kJ per kilogram dikali 100%, hasilnya minus 17,21%. Ini cara mencari entalpi dengan ES, sama seperti mencari entalpi yang tadi, tetapi ini dipilih entalpi dan kemudian yang diketahui adalah entropi dan pressure, kemudian bisa dicari dan ketemu H idealnya. Kesimpulan dari praktikum ini, dari praktikum thermal troubleshooting system dapat disimpulkan bahwa kinerja kompresor tidak normal karena hasil perhitungan dari coefficient of performance kompresor memiliki nilai yang minus. Hal tersebut dikarenakan kerja kompresor yang tidak stabil. Yang kedua, pada perhitungan selisih entalpi titik 1 dan titik 2 lebih besar titik 1. Mungkin dikarenakan adanya kerusakan oleh sistem atau valve yang rusak. Oleh karena itu mendapatkan hasil kerja kompresor yang bernilai minus. Yang selanjutnya, hasil dari COP dan efisiensi yang bernilai minus disebabkan berbagai faktor. Yang pertama, refrigeran yang terlalu banyak atau sedikit. Yang kedua, terdapat variasi terhadap bukaan katup dan valve. Yang ketiga, kerja kompresor yang kurang maksimal dan tidak stabil. Kemudian kesimpulan yang terakhir, hasil plot pada percobaan yang saya lakukan tersebut tidak beraturan bentuknya karena entalpi setiap titik tidak semestinya. Suhu dan tekanan dari komponen troubleshooting tidak stabil. Yang seharusnya H1 lebih kecil daripada H2. Dari praktikum yang saya lakukan ini, H1-nya lebih besar daripada H2. Itulah yang menyebabkan plotnya itu tidak beraturan bentuknya dan COP-nya bisa bernilai minus karena kerja kompresor tadi yang bernilai minus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.